Sip deh, thank you Mbak Sheila. Nah, menurut Bu Devi, apakah resiko terbesar yang justru datang dari pekerja mandiri dalam merencanakan pensiun dan bagaimana mengatasinya untuk generasi yang lebih baik, Bu? Mungkin resikonya adalah karena pekerja mandiri ya, bahwa tidak segera mulai tadi menyisihkan dana untuk menyiapkan masa tua tadi ya. Yang kedua, sehingga nanti di masa tuanya kan dikhawatirkan akan menjadi tidak mandiri secara finansial. Padahal misalnya produktivitas sudah menurun, penghasilan tidak ada. Nah, itu kan akhirnya jadi bergantung ke pihak lain gitu kan, apakah itu anaknya atau keluarganya. Jadi sandwich dong, Bu. Iya, menjadikan anaknya atau keluarganya sandwich gitu kan. Itu risiko terbesarnya itu. Terus yang kedua juga tadi risikonya ya karena tidak segera mulai, nanti di masa tuanya tidak mandiri secara finansial. Terus yang kedua, kalaupun sudah juga punya menyisihkan dana, tadi risiko investasi kan selalu ada ya. Jadi memang ya tadi literasi finansial, literasi investasi itu juga penting. Siap. Nah, Ibu sesuai judul, kira-kira perkiraan masa tua Gen Z menurut Ibu Devi nih bagaimana? Kalau di Terawang nih, Bu. Oh iya, ya walaupun saya bukan penerawang ya, tapi saya lihat Gen Z itu kan mereka ini ya walaupun tadi ya mereka menikmati hidup, utamakan experience, self-reward. Tapi di satu sisi mereka tuh kreatif, ya kan? Nggak seperti misalnya generasi saya yang memang kita cita-citanya jadi pegawai gitu ya. Nah, jadi tapi sebenarnya dari sisi tadi ya, pegawai-pegawai gig itu kan juga penghasilannya sekarang itu cukup baik gitu, bahkan ada yang sangat baik gitu ya. Jadi kalau saya lihat ya tadi yang penting punya financial planning jangka panjang dan tidak perlu misalnya program pensiun dari perusahaan, tapi selama mereka kreatif mau berusaha dan tadi dengan punya target jangka panjang, itu sebenarnya generasi yang Gen Z ini sebenarnya sangat bisa untuk punya masa tua yang tadi yang tenang dan mandiri secara finansial. Gitu. Asik. Setuju dong. Masa nggak setuju sih financial planning Gen Z? Nah, menurut Kak Sharla gimana nih? Kira-kira sebagai Gen Z, perkiraan masa tua gue kayak gimana ya? Itu jadi tercerahkan setelah dikasih tahu sama ibu dan lakuin harus benar-benar jangan terlalu banyak FOMO gitu ya, jangan terlalu banyak ikut-ikutan. Jadi balance is okay. Yang harus diatur tuh sebenarnya financial planning sih, jadi nggak cuman mikirin untuk present tapi juga buat future kita nanti gitu, karena kan masih nggak kebayangkan kita sebenarnya tuh gimana sih masa depannya. Nah mungkin karena dengan adanya financial planning itu bisa jadi terukur dan terarah gitulah ke depannya. Oke, tapi kamu sekarang udah ada planning belum? Udah. Apa itu planning? Planning short term atau long term nih? Ini untuk masa pensiun maksudnya. Oh, masa pensiun. Oh, udah. Iya, udah ada. Baru sekarang apa dari kemarin-kemarin? Sebenarnya itu udah kepikiran dari kemarin, tapi mulai baru dilakuinnya baru waktu-waktu dekat ini gitu. Jadi persiapan pensiun itu bukan hanya soal financial planning, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan betul. Juga kita harus kayak the more we know about ourselves, the more we understand gitu. Jadi gue berkepanjangan ternyata gue itu pengajar, gue sukanya ini A, B, C gitu. Terus nah dari situ nanti kamu akan, menurut aku ya, kamu kebentuk dan jadi nggak FOMO lagi. Iya. Karena kamu jadi tahu, gue sukanya apa gitu. Kayak aku kan sukanya nge-gym nih, aku gym girl banget nih. Tapi gara-gara aku nge-gym nih Bu, aku jadi jarang ketemu teman-teman dan FOMO gitu Bu. Jadi kayak ya ketemunya sama temannya temen bestie, beneran bestie, dan itu pun juga suka ketemu nggak penting aja. Mungkin sekarang FOMO-nya karena lagi cari-cari juga kali ya, yang cocok. Nanti kalau once sudah cocok ketemu, itu dia. Jadi itu yang dimaksud
dimaksud dengan self growth nggak sih Iya, Ibu? betul. Jadi kayak mencari-cari. Kan sekarang lagi banyak maraton lah ya. Iya. Kamu suka lari nggak? Kalau aku sih Enggak sukanya lari dari kenyataan Kurang. sih, bukan kadang sebenarnya ya. Cuman nggak bisa juga, capek juga kalau lari dari kenyataan gitu. Jadi itu sih saran aku, dan untuk keduanya ya, untuk ibu juga dan karena mama aku juga baru menemukan hobinya nih Bu sekarang. Wah, kembali lagi bikin masak, cuman sukanya tuh bikin risol, kroket yang gitu-gitu Bu, tapi kalau yang masak itu nggak suka. Jadi Sama-sama. iya kan Bu. Ibu ada hobinya apa Bu? Oh, saya hobinya saya itu sebenarnya kalau dari muda ya, hobinya itu saya tuh nari Sama dong, tradisional. Bu. Terus suka ya masak-masak, tapi masak itu kue, puding, nggak suka makanan yang Baking gede ya. ya. Terus apa ya? Iya itu. Jatuhnya soft skill banget nggak sih Bu? Iya. Jadi ternyata soft skill itu yang long lasting nggak sih Bu? Iya, artinya Iya kan? kan sesuatu yang nanti akan membuat hidup kita lebih berarti gitu waktu Betul. pensiun itu kan. Jadi Bu, sebentar Bu, saya nggak konsen. Ibu masih suka nari? enggak. Sekarang udah enggak. Kita bikin sanggar aja Pak. Oh, iya. Ayo Bu. Karena aku juga penari Oh, Bu. iya. Oh. Cuman karena seiring berjalannya waktu ya. Tapi kadang-kadang kalau ngeliatin nari-nari itu jadi kayak keinget ya Bu ya. Jadi kayak wah dulu Ibu nari tradisional. Iya, Sama, tradisional. nari apa Bu? Macam-macam. Yang paling suka apa? Yang paling suka saya dulu kan nari Bali waktu kecil. Terus Sama yang suka Ibu, juga Betawi, stop. tari-tarian Sumatera gitu. Ya ampun, itu impian aku banget kayak aduh, tapi aku sekarang lebih sukanya ternyata koreo. Aku suka bisa nari, Iya, suka iya, nari. iya. Cuma ternyata aku lebih senang koreo. Lebih suka menciptakan, lebih suka ini gitu apa ya. teaching. Jadi aku udah kepikir, wah ntar aku pensiun kayaknya pengennya ngajar deh gitu, ngajar dance, terus ngajar kuliah juga gitu kan. Itu kan mengisi ya Bu ya. Iya, iya. Mengisi gitu, udah secure. Jadi kayak ya ampun ya deh Bu, kita bikin sanggar aja Ibu habis itu. Kamu hobinya apa? Masih di Masih tengah-tengah, mencari? iya masih mencari-cari. Tapi kalau aku sih lebih, ini hobinya hobi anak rumahan ya. Ih, nggak apa-apa Jadi dong. nonton film gitu itu hobi aku kayaknya banget. entertainment sih Oh saya. iya. Ya, itu kayaknya saya juga Hobi. sebenarnya sih ya, cuma itu kayak kebutuhan. Oh iya. Gak apa-apa, Hobinya- masih mencari-cari, nanti juga ketemu sih. Cuman mungkin aku kalau sama ibu kita sudah menemukan dari zaman dulu, tapi sekarang enggak lagi ya Bu ya. Udah enggak lagi ya. Nah jadi untuk terakhir nih, kritik dan saran dari Ibu Devi untuk generasi selanjutnya mengenai persiapan masa pensiun, apakah itu Ibu Devi? Kritik nggak ada mungkin Oke. ya. Sarannya ya, Ibu ya, Sarannya ya saran. tadi ya apa? Memang kita perlu menyeimbangkan antara menikmati hidup dengan tadi menyiapkan masa depan. Nah untuk untuk masa tua nanti yang kita sebut sebagai dana pensiun, nah itu memang semakin cepat dimulai itu akan semakin meringankan kita. Gitu. Jadi tetap konsisten loh Bu Devi jawabannya. Coba kita mendengarkan dari Kak Sharla. Kalau untuk dari aku, Iya, untuk saran. teman-teman Gen Z, jangan terlalu banyak FOMO guys. Berarti mulai sekarang kita udah harus mikirin future kita gimana gitu, karena kita nggak cuma live in present. Jadi ya udah, kita mulai nabung dari sekarang guys. Kecil-kecil gak apa-apa, yang penting mulai aja dulu. Mulai aja dulu. Iya, betul. Sama loh, ini udah enak dari yang tadi berbeda-beda jawabannya ya kan, dari Bu Devi dan juga dari Kak Sharla. Sekarang udah align. Iya. Karena apa? Kita tuh butuhnya satu, yaitu berdiskusi. Iya nggak sih Bu? Iya, betul, Saling betul. berdiskusi, bertukar pikiran, tapi jangan lupa open mind. Karena betul. itu adalah bagian dari self growth. Iya, Ini betul adalah sekali. self reward. Self reward itu nggak mesti selalu yang Foya-foya. foya-foya ya. Itu tuh menurut aku Iya, iya. self reward karena kita sedang mengasih makan pikiran kita nggak sih Bu? Iya. Karena kan pikiran kita juga harus perlu dikasih
ilmu baru, Betul. pencerahan baru. Tadi Yes. kan Kak Cara bilang, Jadi self growth. iya, self growth and this is self reward, Yeah. the good one. Yeah. Gak harus matcha after this. Iya. Oke. Oke. Gitu. Oke, jadi Ibu Devi dan Kakak Charlotte, terima kasih banyak sekali lagi sudah menemani aku di Deep Convo kali ini di perkiraan masa tua Gen Z. Semoga kita Gen Z, ya akhirnya Z, bener, iya. akhirnya bener. Nggak ngomong Gen Z lagi, ngomongnya Gen Z. Semoga Bu Devi dan Kak Charlotte sehat selalu. Ya, terima kasih. Sehat Mbak selalu. Kinta juga. Iya. Pokoknya kita selalu semangat menuju masa pensiun yang mencerahkan, Betul. lebih happy lagi. Semoga kita bertemu di lain waktu. Amin. Pokoknya semangat. Terima kasih, Kak Punita. Terima kasih, Siva Niza. Sampai jumpa.